Yayasan Palung dan Radio Kabupaten Ketapang mempersembahkan Alam Lestari. Bersama melestarikan alam untuk keberlanjutan masa depan. Salam Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan apa kabarnya Anda di kesempatan pagi hari ini? Terima kasih teman-teman semuanya, sahabat Radio Kabupaten Ketapang dimanapun berada, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan pada kesempatan pagi hari ini. Hari Kamis, hari ini 17 April 2025. Dan alhamdulillah cuaca pagi hari ini cukup cerah, secerah insya Allah hati kita semuanya dan semangat kita semuanya. Ketemu lagi bersama penyiar Anda, saya Wilia, dan teman-teman yang tentunya selalu setia mendampingi saya. Ada Kak Hafiah, ada Bang Tri, ada Bang Ivan juga, ada Bang Edi dan lain-lainnya. Oke, kita jumpa kembali bersama program Yayasan Palung, yaitu Alam Lestari. Tentunya program Yayasan Palung ini selalu mengedukasi kita semuanya, berbagi informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan kelestarian alam. Dan seperti biasa, hari ini kita akan membahas kembali seperti apa kegiatan-kegiatan yang sudah sedang dan akan dilaksanakan oleh program daripada Alam Lestari ini. Bersama narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, ada Kak Sheila dan Miati. Assalamualaikum Kak Sheila. Waalaikumsalam Mbak Lia. Kayaknya hari ini adalah hari pertama kita siaran pasca Ramadan. Ya. Dan Idul Fitri. Ini masih di bulan Syawal. Ya, kita ucapkan dulu selamat Hari Raya Idul Fitri untuk seluruh teman-teman kita yang setia mendengarkan, baik itu yang di frekuensi 95.2 MHz maupun yang mendengarkan kita, menyaksikan kita di sosial media. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Itu Kak Sheila kelihatan ya di kamera live kita di Instagram. Cantik banget sih kamu. Padahal dari hutan ya. Iya, baru keluar dari hutan. Baru keluar dari hutan. Berapa hari kemarin di hutan? 2 hari. 2 hari. Dalam rangka? Itu dampingan field trip Repatones dari Santo Yohanes. Jadi minta dampingan sama Yayasan Palung. Oke, baik. Dan ini adalah kegiatan rutin Sheila dan teman-teman ya di program program apa namanya, Kak Sheila? Program pendidikan lingkungan. Oke, program pendidikan lingkungan. Saya ngetes aja sih. Iya. Kalau nggak bisa kan selalu. Baik, teman-teman sahabat Radio Kabupaten Ketapang dan teman-teman yang lagi nonton kita ya. Nanti sekali-sekali wajah saya kelihatan, tenang aja. Ada penasaran ya, Mbak? Ada penasaran. Oke, nggak penasaran juga sih. Baik, teman-teman, Bumi Lestari Kehidupan Berkualitas nih tema kita pada kesempatan pagi hari ini atau kali ini ya. Nanti Kak Sheila akan berbagi kepada kita semuanya apa sih yang dimaksud dengan Bumi Lestari Kehidupan Berkualitas ini. Dan tentunya seperti yang kita ketahui, Hari Bumi bukan hanya perayaan semata. Oh iya, ini temanya diambil dalam rangka memperingati Hari Bumi Sedunia. Ya, Hari Bumi Sedunia yang jatuh pada tanggal 22 April mendatang. 21 April hari lahir ibu kita Kartini. 22 April Hari Bumi. Iya. Cocok banget ya. Oke. Nah, tema ini seperti kita ketahui bersama, Hari Bumi bukan hanya perayaan semata atau seremonial. Ini adalah momen mengingatkan kita semua bahwa bumi adalah satu-satunya rumah kita. Dan saat bumi rusak karena polusi, kemudian perusakan hutan, kemudian pencemaran air dan udara,
kita semuanya manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan serta makhluk hidup lainnya tentunya ikut merasakan dampak negatifnya. Nah, untuk kita berbincang-bincang lebih lanjut soal Hari Bumi dan kegiatan-kegiatan positif yang bisa dilakukan, kita langsung saja ke Kak Sheila. Kak Sheila, kemarin setelah Ramadan kegiatan Yayasan Palung apa aja sih selain tentunya memperingati Hari Bumi ini? Cerita dikit dong. Setelah Ramadan, setelah Ramadan nggak ada sih, Nggak ada belum ya. ada kegiatan kan menyambut Idul Fitri juga. Nah, kemarin yang baru keluar dari hutan itu baru kegiatan lapangan pertama sih Pasca Ramadan Iya. dan Idul Fitri Iya. tentunya. Oke, Kak Sheila seperti kita tahu bersama, beliau adalah staf pendidikan lingkungan Yayasan Palung, dan tentunya terima kasih untuk pagi hari ini. Alhamdulillah kita sehat semuanya Kak Sheila ya. Walaupun banyak beberapa drama-drama terjadi untuk minggu kemarin, ada yang demam, ada yang batuk pilek, bahkan ada hari ini ibu manajer kita juga kurang sehat. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Kak Widya ya. Kita doakan bersama Kak Widya tetap semangat. Aku sangat konsisten dalam memperingati hari-hari besar lingkungan. Nah, salah satunya pada bulan ini, yaitu pada tanggal 22 April itu diperingati sebagai Hari Bumi. Sebetulnya kegiatan yang diperingati oleh Yayasan Palung tentang hari-hari lingkungan bukan hanya itu saja. Masih banyak hari-hari lingkungan yang selalu kami peringati, seperti Hari Ozon Internasional, World Orangutan Day atau Orangutan Sedunia. Nah, itu juga kami melakukan aksi-aksi nyata dalam memperingati hari-hari lingkungan tersebut. Nah, sebagai salah satu momen penting juga untuk memperkuat kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda nih, tentang pentingnya menjaga lingkungan. Nah, pada tahun ini kami mengangkat tema yaitu Bumi Lestari Kehidupan Berkualitas. Nah, yang mana artinya jika kita menjaga bumi tetap sehat, udara bersih, air jernih, nah hutan lestari, maka kehidupan manusia pun juga akan lebih baik. Baik itu sehat secara fisik maupun dan mental nih Mbak Willian. Nah, untuk merayakannya, kami akan mengadakan field trip nih Mbak Willian. Kemana aja Kunjungan tuh? lapangan bersama kelompok muda binaan Yayasan Palung yang terdiri dari relawan konservasi Taruna Penjaga Alam atau disebut dengan RK Tajam, dan juga rebok atau relawan Bentanor untuk konservasi. Oke. Seperti itu. Jadi itu rencana-rencana yang Iya. akan dilakukan dalam rangka memperingati Hari Bumi Sedunia nanti di tanggal 22 April Iya. 2025 ini. Baik, Kak Sheila, kita memang setuju banget sih dengan kegiatan-kegiatan ini. Ini artinya akan memotivasi para siswa, kemudian masyarakat umum, betapa pentingnya kita untuk selalu ikut membantu melestarikan alam dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Begitu ya Kak Sheila ya. Baik. Nah, belajar langsung di alam itu memang beda sih, lebih membekas. Gimana Kak Sheila? Iya, betul sekali. Nah, Bekasnya tuh seperti apa sih? Karena- Apakah seperti mantan yang harus dibuang pada tempatnya atau bagaimana? lebih menyentuh hati aja sih Oh, Mbak Willian. lebih masuk ke hati. Iya, gitu karena ya. pada Oke. saat mereka turun langsung ke lapangan, mereka menyaksikan lingkungan alam sekitarnya, maka rasa kesadaran dari diri masing-masing itu maka akan tumbuh dengan sendirinya. Jadi rencananya nih kegiatan field trip pada bulan April ini dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 27 April dalam memperingati Hari Bumi itu. Oke. Kegiatan field tripnya di Penaga, di Batu Penaga, yaitu di Pantai Pasir Mayang, Mbak Bea tahu Iya. kan Pantai Pasir Mayang. Nah, di sana peserta akan diajak belajar langsung di alam, mengamati keanekaragaman hayati, mengenali jenis-jenis pohon, melakukan penanaman pohon, mereka belajar melakukan pengamatan satwa, kemudian belajar tentang ekosistem, dan juga mereka diajak berdiskusi tentang peran mereka dalam menjaga bumi. Nah, jadi mereka diajak turun ke lapangan langsung, itu bukan cuma sekedar untuk suka-suka, tapi mereka juga dikasih materi dan juga turun langsung melakukan pengamatan. Iya.
langsung menyaksikan, Iya, betul. bersentuhan dengan alam dan merasakan sensasinya. Itu yang pasti. Jadi mereka melakukan aksi nyata, aksi langsung. nyata, real life di situ. Iya. Oke, Kak Sheila, tadi tolong diulang ya, teman-teman yang akan dilibatkan dalam kegiatan ini. Diulang lagi dong, Kak Sheila. Oke, untuk teman-teman yang dilibatkan dalam kegiatan ini, yaitu pesertanya nih. Iya. Pesertanya yang pertama itu berasal dari kelompok muda binaan Yayasan Palung, yaitu ada RK Tajam, Iya. relawan konservasi taruna penjaga alam, Mhm. relawan yang ada di Ketapang. Oh iya, RK Tajam ini artinya atau kepanjangannya Relawan Konservasi Taruna Penjaga Alam, Nah. disingkat RK Tajam. Tajam. Tajamnya ini yang keren banget. Kita kelompok muda binaan Yayasan Palung yang ada di Kabupaten Ketapang, dan kebetulan pembinanya sekarang saya sendiri. Dan kemudian ada juga kelompok muda binaan Yayasan Palung yang Iya. berada di Kayong Utara, yaitu namanya Rebong. Bukan Rebong itu ya, Bukan rebung ya. Bukan rebung bambu yang masih muda, bukan. Rebong itu relawan Bentangor untuk konservasi, makanya disingkat dengan Rebong. Oke. Kemudian tidak hanya itu, kami juga didampingi oleh Tanah Gupa, yaitu Taman Nasional Gunung Gunung Palung. Nah, Taman Nasional Gunung Palung ini adalah taman nasional yang ada di Kalimantan Barat, khususnya yang tentunya selalu menjaga, mengamati dan melestarikan keberadaan Gunung Palung yang ada di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Dulu milik Kabupaten Ketapang seutuhnya, tapi sekarang milik Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Ketapang juga, dan milik Kalimantan Barat, Kalimantan, dan seluruh Indonesia, bahkan dunia. Baik, Kak Sheila, pagi hari ini sebelum kita lanjutkan untuk menyimak informasi berikutnya dari Kak Sheila, kita dengerin lagu dulu yuk. Kamu mau lagu apa sih? Saya pilihin dulu lagunya, boleh? Boleh. Atau kamu mau request lagu apa? Mbak Milia saja. Saya pilihin lagu yang satu ini, dan saya yakin lagu ini bisa bikin semangat kita Bikin mood menjadi naik ya. menggebu-gebu, ya. Jadi gini, gitu ya. Baik, lagu ini juga disuka nih sama Bang Tri nih kayaknya nih. Kita dengarkan bersama. Kita lanjut kembali untuk Bumi Lestari, Kehidupan Berkualitas bersama Yayasan Palung. Kemudian sumbernya ada Kak Sheila. Oke, Kak Sheila. Iya. Baik, teman-teman, Anda yang saat ini mungkin sedang beraktivitas, selamat beraktivitas kami ucapkan. Mudah-mudahan aktivitasnya lancar, kemudian hasilnya sesuai rencana dan bermanfaat untuk Anda, orang-orang di sekitar Anda, bahkan untuk siapapun yang tentunya memerlukan bantuan Anda dengan segala aktivitas yang Anda lakukan. Baik, teman-teman, apa yang dilakukan oleh Yayasan Palung yang sudah kami sampaikan dari beberapa waktu, bahkan kurun waktu 25 tahun berlangsung kerjasama kami dengan Yayasan Palung dalam menyampaikan informasi kegiatan-kegiatan Yayasan Palung melalui siaran radio ini, tentunya sudah banyak kita ketahui bersama. Dan apabila Anda mungkin agak abai, agak lupa, atau bahkan belum tahu sama sekali, Anda bisa membuka sosial media ya, karena rekam jejaknya untuk beberapa tahun belakangan ini ada. Kemudian juga apabila Anda juga ingin mengetahui lebih mendalam apa sih Yayasan Palung, apa sih yang dilakukan oleh Yayasan Palung, untuk apa sih, dan apa sih manfaatnya untuk masyarakat luas, khususnya masyarakat Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, di mana Gunung Palung ini terletak di dua kabupaten ini. Nah, bahwa pendidikan lingkungan itu sangat penting dan bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Nah, kita semuanya juga bisa punya peran, sekecil apapun peran itu, dan mulai dari membawa botol minuman sendiri. Contohnya saya, tapi kalau dilihatin ini tutup plastik.
plastik. Iya, benar sekali. Tetap plastik. Tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa. Tapi kalau tumbler tuh kan bahannya ada yang plastik juga 100% ya kan? Iya. Ada juga yang campuran dan Biasanya bisa dilihat dari bawah ini. tapi yang jelas Segitiga. kalau Bisa kita didaur ulang. kalau kita punya botol minuman, artinya kita tidak gonta-ganti dong. Iya, betul. Tidak gonta-ganti Tidak membuat sampah setiap beli hari. air mineral yang botolnya setelah diminum kita buang dan kita buang. Tapi Iya. kalau kita bawa botol Tumbler. sendiri, kita bisa cuci, setelah itu kita bawa lagi besok. Iya kan? Kak Sheila, ya? Bisa digunakan berulang kali. Jadi seperti waktu saya masih sekolah dasar dulu, mama tuh selalu bekelin ini apa namanya bekelin makanan karena takut anaknya jajan, satu supaya hemat, kedua mungkin takut jajan sembarangan Iya. ya. Kemudian zaman saya SD itu kan belum ada tuh yang namanya botol-botol air mineral seperti sekarang ini. Dulu tuh adanya botol kaca, kayak botol sirup Botol gitu. kaca. Iya, Oh. iya, kayak botol sirup gitu. Berat dong, Mbak. Berat, lumayan Iya. berat. Tapi botolnya tuh kalau saya nggak salah ingat nggak sampai penuh sih. Kayak botol sirup yang 3 huruf itu, ingat ya? Jangan disebut hurufnya. Oke. Oh iya. oke. Nah, dulu itu botolnya gede, nggak sekecil sekarang loh. Itu semakin tahun saya lihat botol itu makin kecil, iya nggak sih? Iya, kan? betul. Makin kecil sekarang. Makin kecil sekarang tuh. Jadi botol itu yang kita bawa, dan botol itu juga dipakai untuk isi air dan dimasukkan ke lemari es waktu itu, ya. Tapi sekarang udah jarang banget sih yang pakai botol itu. Setelah sirupnya habis biasanya dibuang begitu saja. Baik, kita semua punya peran penting sekecil apapun itu, mulai dari membawa botol minuman dan menanam pohon di halaman rumah, hingga mengedukasi keluarga tentang bahaya membakar lahan atau membuang sampah sembarangan. Kak Sheila, silakan. Oke, betul sekali Mbak William. Padahal kalau kita pikir-pikir dengan melakukan kegiatan seperti itu dengan membawa botol minum sendiri, padahal itu hal kecil ya, hal simpel, sepele, kadang Iya. tidak semua orang bisa melakukannya. Nah, padahal tidak ada tindakan yang terlalu kecil jika itu dilakukan dengan niat untuk menjaga bumi. Jadi tindakan kita maupun itu sekecil apapun, jika itu tujuannya untuk menjaga bumi, maka itu sudah sangat luar biasa sekali. Oke. Nah, kami juga ingin mengajak masyarakat Ketapang untuk ikut memperingati Hari Bumi Sedunia ini dengan melakukan aksi-aksi positif, bisa ikut melakukan penanaman pohon, membersihkan lingkungan, atau mereka bisa mengikuti kampanye digital lewat media sosial. Jadi untuk masyarakat Ketapang, mari kita bersama-sama untuk memperingati Hari Bumi ini. Kalau bisa sih Mbak Wilia ya, kalau menurut saya Hari Bumi ini diperingati setiap tanggal 22 April. Kalau bisa, coba mulai sekarang kita berusaha untuk memperingati Hari Bumi ini setiap hari. Iya, jadi kita selalu melakukan aksi-aksi positif dalam memperingati Hari Bumi ini, tidak hanya pada tanggal 22 April saja, tapi bisa kita lakukan setiap hari, seperti itu. Baik. Kemudian tentunya kegiatan-kegiatan ini sebenarnya tidak terlalu berat saya rasa, karena kegiatan-kegiatan positif seperti ini kan tadi sudah kita sampaikan bisa kita lakukan dengan hal-hal ringan. Iya, betul sekali. Salah satunya ya tadi bawa botol minuman sendiri kalau kemana-mana, kemudian juga jangan membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampahnya ketika naik mobil. Pernah ngeliat gak sih? Pernah, sering banget kan, bahkan Gemes banget. bahkan ada yang pernah saya saksikan dengan seenaknya anak kecil membuang sampah dari jendela mobil terus kena pengendara motor. Iya. Untuk pengendara motornya marah ya. Nah, ini juga dari kecil bisa kita edukasi anak-anak kita ya. Ini tugas orang tuanya
untuk mengajarkan kepada mereka sekaligus mencontohkan jangan pernah memberi contoh membuang sampah dari jendela mobil atau kendaraan. Nanti kalau Anda sekali saja membuang sampah dari jendela mobil atau kendaraan itu, kebetulan anak Anda menyaksikan, besoknya dia langsung nyontoh. Iya, betul. Langsung Anak kecil itu kan mudah sekali ya. Iya, mudah sekali, cepet banget Iya. menjadi penjiplak, mirroring orang tuanya kan. Apa yang dia lihat, itu yang bakal mereka lakukan. Oke, apa yang mereka lihat yang dilakukan oleh kedua orang tuanya atau saudara-saudaranya atau yang ada di lingkungannya itu cepat sekali mirroring ke mereka. Oke, Kak Sheila, post dan postingan, jangan lupa dukung kegiatan-kegiatan seperti yang dilakukan oleh Yayasan Palung ini nih. Kita bisa lihat postingan-postingan dari Yayasan Palung yang kadang-kadang kami juga membagikannya. Apa aja tuh? Iya, dan untuk yang penasaran nih atau mau tahu lebih banyak soal kegiatan kami, mungkin bisa kunjungi akun resmi Yayasan Palung di media sosial, seperti di Instagram ada yayasan_palung, itu bisa kalian lihat saja aktivitas Yayasan Palung yang dilakukan setiap harinya, selalu diupload di akun resmi Yayasan Palung. Di TikTok juga ada, di Instagram, di Facebook, Jadi YouTube juga. Jadi teman-teman dan seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang, siaran radio dengan Yayasan Palung ini tidak hanya habis atau tidak tersimpan, tapi kita bagikan juga melalui Instagram, melalui YouTube ya, rekamannya, kemudian kita juga bagikan informasinya melalui Facebook dan TikTok. Jadi kita usahakan banyak media sosial atau platform media sosial yang kita gunakan untuk mengkampanyekan kegiatan edukasi dari Yayasan Palung ini. Dan ini kita lakukan tentunya melihat situasi dan kondisi saat ini yang mana sosial media ini dampaknya sangat luas. Iya, sangat besar sekali. Sangat luas, segala sesuatu bisa cepat viral ya. Kemudian setelah viral tentunya akan sampai kemana-mana informasinya, bukankah demikian ya? Iya, betul sekali. Kak Sheila. Baik teman-teman, tadi kita sudah live sebentar di Instagram, kali ini kita ke Facebook. Kak Sheila, rame-rame dong. Itu ada Kak Sheila tuh. Nah, baik. Berapa juta Mbak yang lihat? Oh, Masya Allah. Amin. Berjuta-juta. Baik, kembali lagi ke Kak Sheila. Postingannya tadi tentunya kami juga mohon dukungan. Kita mohon dukungan ya dari teman-teman ya Kak Sheila ya. Baik itu pengguna Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Bantu kami untuk share video-video yang kami bagikan tersebut agar teman-teman yang lain juga mengetahui dan tentunya memberikan informasi yang atau edukasi kepada teman-teman semuanya. Baik, Kak Sheila, mungkin ada lagi beberapa hal yang ingin disampaikan sebelum kita tutup ya. Dan tentunya kegiatan ini kita harapkan terus berkelanjutan. Amin. Kemudian dampaknya juga luas sekali untuk seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang. Di sini kita ingin memberikan sedikit reward ya, melalui siaran langsung di Facebook ini. Reward dari Yayasan Palung dan Radio Kabupaten Ketapang ya, berupa pulsa yang nanti langsung kita kirimkan ke nomor
handphone Anda, ya. Anda boleh berkomentar di Facebook maupun di Instagram. Nanti kita akan baca komentar terbaiknya. Nah, kita akan pilih 3 di antara sekian puluh komentar barangkali, atau sekian ribu komentar. Nanti akan dipilih oleh saya dan Kak Sheila, 3 orang yang punya komentar terbaik. Silakan kita pilih, masing-masing nanti mendapatkan pulsa senilai satu orang Rp50.000, ya. Lumayan tuh ya. Oke. Ada yang ingin ikut, silakan berkomentar di kolom komentar Facebook Radio Kabupaten Ketapang maupun kolom komentar Instagram Radio Kabupaten Ketapang, ya. Kita tunggu komentarnya. Kurun waktu berapa menit Kak Sheila? 5 menit ke depan? Boleh. Iya, 5 menit ke depan itu kita tunggu komentar Anda, komentar terbaik mengenai acara ini. Dan yang pasti nanti 3 orang yang beruntung akan mendapatkan pulsa senilai Rp50.000. Nanti langsung kita isikan ke nomornya, nanti DM kalau udah komentar, ya. Oke. Baik teman-teman semuanya, terima kasih buat teman-teman yang akan berkomentar. Kita tunggu Kak Sheila sebelum atau sambil kita menunggu komentar dari teman-teman yang menonton di Facebook, ya, atau yang ingin berkomentar di Instagram, bahkan di YouTube sekalipun, kita silakan. Dan luar biasa sekali hari ini perbincangan kita, ya Kak Sheila, ya? Iya, betul sekali Mbak William. Oke, dan alhamdulillah hari ini kita semua yang ada di sini sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Kita berharap juga penonton dan pendengar kita juga selalu sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Dan ini sudah tanggal 17. Kok tiba-tiba udah 17 saja ya Kak Sheila? Iya. Sekarang nggak kerasa banget ya? Betul. Cepet banget. Cepet banget. Perasaan kita kemarin baru mulai puasa deh. Tahu-tahu udah lebaran, terus tahu-tahu udah tanggal 17 April. Itu artinya ini tanggal 18 Syawal. Karena Syawal itu tanggal 31 Maret kan. Nah, ini adalah hari ke-18 Syawal. Kita masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, dan Kak Sheila akan membagikan inspirasinya kepada kita semuanya. Dan tentunya mudah-mudahan inspirasinya Kak Sheila bisa membuat kita semuanya menjadi lebih bersemangat lagi untuk ikut melestarikan lingkungan di sekitar kita khususnya. Silakan Kak Sheila. Mungkin saya sedikit menambahkan. Siapa tahu ada pertanyaan ketika mereka mendengarkan siaran ini, atau pas menonton YouTube nanti, kenapa sih Hari Bumi ini penting untuk kita semua? Ya kan? Ya kan Mbak? Betul dong. Jadi takut ada yang mikir kayak gitu. Kenapa Hari Bumi ini penting? Kenapa Hari Bumi sampai diperingati setiap tanggal 22 April? Kenapa sampai segitunya? Jadi Hari Bumi ini mengajak kita semua untuk merenung. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kondisi bumi kita yang sekarang? Tahu kan bumi kita yang sekarang, kita sudah mulai merasakan perubahan iklim. Bumi kita sudah sangat panas sekali. Air pasang terus. Iya. Hujan juga nggak kenal waktu. Nah, betul. Jadi bagaimana kita bisa hidup lebih selaras dengan alam ini? Nah, salah satunya dengan kita memperingati Hari Bumi. Nah, itu tadi yang Sheila bilang tadi, Mbak. Kok kalau bisa memperingati Hari Bumi ini setiap hari aja. Jangan harus tanggal 22 April. Iya, betul sekali. Jadi kita bisa melakukan aksi-aksi nyata atau hal-hal positif sekecil apapun itu, kita bisa melakukannya dengan setiap hari. Karena bumi ini bukan warisan dari generasi sebelumnya, tapi kita minjem. Iya, melainkan ini titipan untuk generasi-generasi yang akan datang, untuk anak cucu cicit kita. Iya, betul sekali. Jadi setiap aksi-aksi kecil kita seperti mengurangi
mengurangi penggunaan plastik, memilih transportasi ramah lingkungan, Iya. dan yang Mbak Willia bilang tadi dengan membawa tumbler atau botol minum sendiri. Nah, itu bisa berkelanjutan dan dapat memberikan dampak besar jika itu kita lakukan secara bersama-sama. Ya, kalau kita lakukan secara sendiri sih, kalau orang lain tidak melakukannya juga mungkin masih ini ya Mbak. Tapi kalau diri kita sendiri, kemudian orang lain juga ikut melakukan hal-hal kecil itu, maka itu akan berdampak sangat besar sekali. Itu tuh teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Kak Sheila tadi tentunya bermanfaat untuk kita semuanya, dan berharap ya untuk pendengar Alam Lestari, mari kita memaknai Hari Bumi ini dengan tindakan nyata, karena kalau bumi kita jaga, bumi kita juga akan menjaga kita. Iya, Ya kasih saling simbiosis, mutualisme. saling Jadi menguntungkan. ini nggak seperti saya sayang Sheila wajib sayang saya, enggak. Iya. Enggak. Iya. Enggak, kalau itu enggak ya. Saya sayang Sheila karena keluar dari hati saya, tapi Sheila nggak wajib sayang saya, Ya, itu tapi tinggal terserah diri. minimal tidak menjahati saya. Iya. Seperti itu ya. Oke. Jadi gini, Tapi kalau menjaga bumi wajib banget ya Mbak. kalau jaga bumi itu wajib, karena apa? Kita hidup di atas bumi ini, menikmati hasil bumi. Kenapa kita tidak wajib menjaganya? Wajib dong. Bumi sudah memberikan dampak yang luar biasa buat diri kita semua. Maka Oke. kita juga harus memberikan kontribusi Yang kita, luar biasa iya, juga. untuk bumi tercipta. Baik, terima kasih Kak Sheila. Iya. Teman-teman semuanya, demikian tadi Alam Lestari dari Yayasan Palung dengan tema Bumi Lestari, Kehidupan Berkualitas. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah bergabung di acara ini, baik itu mendengarkan melalui frekuensi 95.2 MHz maupun tadi menonton live kami sebentar di Instagram, kemudian ini lagi live di Facebook ya. Jadi giliran dikit-dikit. Nanti versi selengkapnya bisa Anda tonton melalui channel YouTube Radio Kabupaten Ketapang. Mungkin sekitar 1 atau 2 jam ke depan sudah bisa ditonton ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa nanti pukul 14:30 waktu Indonesia Barat kami juga akan merencanakan talk show dengan Kejaksaan Negeri Ketapang. Kak Sheila, terima kasih banyak Iya, atas sama-sama. waktunya. Sehat selalu. Selamat Hari Bumi Sedunia tahun 2025 yang akan kita rayakan di tanggal 22 April 2025 ini. Salam untuk teman-teman semua ya. Iya. Salam juga untuk Ibu Manajer walaupun beliau saat ini mendengarkan kita. Iya. Salam sayang, peluk dari kami berdua. Peluk jauh. Peluk jauh, cepat sembuh ya. Iya, Oke, amin. Kak Widya cepat sembuh. Dan saya Willia beserta teman-teman, adik-adik saya, anak-anak saya, ada Tri, ada Kak Pia, dan ada Bang Ivan, ada Bang Edi juga. Mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan pendengar semuanya. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kak Sheila, Iya. selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.